Bumbu-bumbu lah, kalau bumbu-bumbu kebanyakan micin ini orang juga akan apa, pengen muntah karena terlalu banyak micin, terlalu banyak lengkuas, terlalu banyak jahe. Rendangnya mana? Terlalu banyak analisa ini, analisa itu, pendapat ahli ini yang ahlinya juga tidak punya surat tugas, tetapi ijazah aslinya itu mana? Kan pokok perkoranya itu. Kita tanya langsung, kita tanya langsung. Oh ya, silakan. Rendangnya di mana ini? Oke, rendangnya sudah diberikan kepada Barreskrim pada saat penyelidikan. Jadi perlu dibahas juga di pada ahlinya. Sebenarnya dalam penyelidikan itu tidak ada satu upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik, ya. Sehingga waktu kemarin misalnya mereka meminta pun kami tolak bisa. Bicara formal saja, ya formal saja. Pernyataan UGM pakai itu kaidah MK. Kami nggak kasih ijazahnya. Tapi apa yang kami lakukan? Pada saat diminta tanpa disita kami berikan. Diambil sama puslapor. Kami awalnya nggak tahu mau di lapor. Ternyata diambil, Pak, ini kami minta. Kami serahkan ke lapor, sekitar 20 hari baru dikembalikan. Oleh lapor langsung diperiksa. Lagi-lagi secara analog, bukan digital, karena itu perlu analog. Mungkin saya kasih contoh biar gampang, Mbak. Uang palsu itu analog. Untuk menguji uang palsu, apakah diperiksa uang palsunya atau difoto uang palsunya, fotonya yang dikaji. Semua orang tahu pasti uang palsu yang dilihat. Itulah gambaran sederhana analog dengan digital. Jadi bukan difoto, foto yang dikaji, ya. Uang palsunya. Nah, juga ijazah diserahkan, diperiksa, silakan. Ya. Lalu keluar hasilnya. Nah, tadi itu sebenarnya lagi-lagi bukan pembuktian ulang, Prof, tadi. Bukan pembuktian, hanya mendengar apa yang dilakukan penyelidikan, hasilnya seperti ini, keberatan pelapor seperti apa, tanggapan pelapor seperti apa. Baru nanti mereka melihat apakah perlu dilakukan lapor ulang atau tidak. Itu nanti hasilnya, gitu ya. Apakah yang sudah dilakukan lapor sudah cukup? Nah, tadi sendiri memang tidak ada lapor, ya. Yang saya nggak tahu, di sesi kedua mungkin datang, saya nggak ngerti, ya. Sebenarnya kalau tadi orang lapor datang menjelaskan, kami juga pengen dengar. Mungkin dia bisa menguatkan, karena saya tahu juga di Mabes Polri tidak hanya ada lapor analog, ada juga mereka ahli digital juga banyak, gitu ya. Tapi tadi nggak hadir di situ. Nah, kalau sudah mau melakukan pembuktian ulang, lain ceritanya, ya. Kami diminta lagi menghadirkan ijazah, kita berikan. Tapi konteksnya adalah untuk pembuktian ulang, bukan sekedar memenuhi hasrat. Tunjukkan. Pertanyaan saya adalah, saya tunjukkan, memang kemampuan mata bisa melihat ini asli atau tidak asli? Nggak juga, kan? Gimana ujinya? Balik ke lapor lagi, gitu. Jadi kembali lagi, ya, kami melihat hanya sekedar hasrat. Ayo dong tunjukkan. Sementara esensinya, tujuannya untuk apa, nggak jelas. Bahkan seolah-olah seperti mempermainkan. Apalagi tadi ada dari TPO bilang tidak hanya ijazah S1, taruhnya dari sendiri, ijazah SMP, SD, dan SMA, tunjukkan semua. Ini ada apa? Satu belum selesai, masuk lagi ke ijazah yang lain. Ini mau cari kebenaran atau mau mempermainkan orang? Sampai saya bilang, coba, nah satu lagi, saya tadi tanya, semua terdiam loh, Pak Roy. Ada nggak di ruangan ini yang menjamin kalau kami tunjukkan berhenti dan selesai? Semua diam. Iya, harus nggak ada yang menjawab. Nggak ada yang menjawab, Pak. Jadi akhirnya kan tidak selesai. Mas Roy mau jawab sekarang. Yang dibilang tunjukkan selesai, enggak kan? Pertanyaannya adalah, jika kemudian ini ditunjukkan, bahkan kami curiga tunjukkan, difoto lagi, dipersoalkan lagi. Justru itu, kalau jujur, ya, tunjukkan, kemudian boleh kami moto seperti misalnya di UGM, ya, kemudian ditunjukkan, terus kami memotret skripsi itu oke, dan akhirnya dan sekarang katanya ijazah asli sudah. Ironisnya, Mbak, sorry, saya terusin dulu, Mbak, boleh. Ini adalah ijazah kopi lagi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers. Tadi saya tanyakan, kenapa Bapak yang ini yang ditunjukkan, dan itu fotokopi terlipat ada tetesan kopi lagi. Kan ini kan konyol. Kalau memang pernah ada ijazah yang asli, minimal yang ditunjukkan itu minimal, ya, itu yang kayak color gitu loh, minimal misalnya kayak yang pernah diupload oleh Dian Sandi gitu, misalnya kayak gitu misalnya. Yang ini kemudian juga masih menjadi misteri, ya. Iya, Sandi ini dari mana kemudian mendapatkan foto? Nah, ini misalnya ini minimal kayak gini tapi lebih proporsional, resolusi tinggi, itu oke. Itu bisa kita analisis gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar barisan baca, kenapa kalau dia sudah pegang yang namanya ijazah asli, kenapa yang ditampilkan di layar itu fotokopi? Makanya inilah tadi fotokopi yang kemudian kita uji, dan dari situ muncullah banyak error tadi, dan muncullah banyak analisis soal adanya comparison yang tidak match, ya, antara satu ijazah dengan ijazah. Ini nambah lagi, jadi tidak hanya ditunjukkan saja, tapi ditunjukkan, kemudian tim dari Mas Roy Suryo dan kawan-kawan memfotonya, kan? Kemudian kayak gelar, misalnya, ada pencurian motornya tunjukin.